cantik. Bagaimana cara mengatasi kecurigaan saya yang seperti itu? Oke, buat yang kirim SMS ini, buat Tia begini. Kenapa Anda mudah cemburu? Yang pertama, mungkin Anda tidak percaya bahwa pasangan Anda benar-benar mencintai Anda. Sehingga apa? Akibatnya Anda berpikir pasangan Anda berjalan dengan orang lain. Kenapa Anda mudah cemburu atau muncul kecurigaan? Karena mungkin jangan-jangan Anda pernah waktu dulu sebelum berpacaran dengan dia pernah dikhianatin oleh pacar Anda, atau Anda melihat orang-orang dan kisah-kisah hidupnya yang dikhianati oleh pasangannya, atau mungkin jangan-jangan pacar Anda sendiri pernah mengkhianati Anda sehingga Anda muncul kecurigaan. Nah, ini semua yang harus dibereskan terlebih dahulu. Jadi masa lalu Anda dan pengalaman-pengalaman trauma Anda harus dibereskan. Nah, penyebab yang ketiga adalah jangan-jangan memang karena cowok Anda ada ciri-ciri, ada tanda-tanda bahwa dia sedang berjalan dengan wanita lain dengan secara diam-diam. Nah, kalau itu yang menjadi penyebabnya, Anda harus berani ngomong kepada pasangan Anda apa adanya. Kenapa kamu begini-gini? Dan tentunya Anda nggak bisa langsung menghakimi, langsung menuduh gitu ya. Anda harus punya bukti yang cukup kuat dan alasan yang cukup kuat untuk menyatakan perasaan Anda. Jangan main, oh feeling saya kamu di sana jalan sama cewek gitu kan. Padahal tuh cowok nggak jalan sama cewek. Dan akhirnya muncul pikiran macam-macam. Ya. Ya, baik. Berikutnya dari 7751, saya mau tanya, apakah orang miskin itu selalu direndahkan? Tidak. Miskin itu bukan diukur dari seberapa banyak kekayaannya. Orang kaya dan miskin itu bukan diukur dari dia punya gedung mewah, punya harta kekayaan melimpah. Tetapi orang kaya dan miskin itu tergantung dari siapa dia, karakternya dia yang ada di dalam hatinya. Banyak orang-orang yang hidup sederhana tapi sangat terhormat. Kita sering misalkan melihat Mahatma Gandhi, kemudian Mother Teresa misalkan. Kelihatan hidup mereka sederhana tapi mereka sangat dihormati. Kekayaan dan kemiskinan bukan hanya diukur dari harta. Memang kalau sekitar kita pada umumnya diukur dari harta. Tetapi walaupun kita hidup sederhana, kita punya karakter yang kuat, kita punya mental yang kuat, kita tidak semua orang miskin tuh suka korupsi gitu loh. Malah banyak orang korupsi itu orang-orang yang kaya gitu kan ya. Nah, karena nggak bisa mengendalikan keinginannya. Kalau Anda punya karakter yang kuat, mental dan kuat, saya yakin Anda pasti dihormati orang. Ya. Baik. Berikutnya dari 7646, nama saya Edu. Bagaimana saya bisa bahagia dalam menjalani kehidupan ini? Sedangkan saya adalah pemabuk dan saya ingin sekali hidup selalu ingat sama Tuhan. Ya, buat Edu, segera telepon ke New Life. kita akan membantu Anda. Jadi hidup bahagia atau susah itu pilihan Anda. Kalau Anda pingin, makanya kenapa ada di tulisan kita, hidup bahagia itu pilihan kita, bukan keadaan yang menentukan. Jika Anda mau hidup bahagia, ya tentunya Anda, kalau Anda tahu bahwa yang menghalangi kebahagiaan Anda adalah Anda suka mabuk, minum, ya otomatis itu harus dihentikan dulu. Anda ingin dekat kepada Tuhan, itulah sumber kebahagiaan, lakukanlah itu. Jika Anda bingung, telepon New Life, kita akan bantu Anda, karena kita mesti menjawab secara cepat. Ya, baik. SMS berikutnya dari 7767. Selamat malam Pak, bagaimana mendekati dan mengatasi orang tua angkat yang tidak dapat menerima saya apa adanya? Saya harus berbalas budi, walaupun semua keinginannya sudah saya turuti, tetapi masih saja kurang. Sehingga saya selalu diungkit-ungkit masa lalu saya dan dibenci oleh ibu angkat saya. Saya diambil dari satu daerah dan dipindahkan agamanya. Terima kasih, dari Tari di Batam. Ya, buat Tari begini, kita nggak bisa menyenangkan semua orang. Semua orang pasti di mata orang lain punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, mungkin orang tua Anda, orang tua angkat Anda melihat kelemahan Anda. Tetapi kalau Anda bisa menjaga hati yang benar, Anda menjaga hati yang tulus, Anda kan niatnya kan luar biasa ya, mau berbalas budi gitu kan ya. Dan sudah dilakukan, tapi kok kenyataannya tidak pernah cukup begitu. Betul. Nah, yang penting bagi saya standarnya adalah Anda lakukan yang terbaik yang selama Anda bisa. Kalau bagi orang itu nggak cukup, ya sudah, mau gimana lagi. Kita nggak bisa menyenangkan semua orang, tapi kita bisa menjaga karakter hidup kita dan tetap melakukan yang terbaik, tetap berbakti dan melakukan yang terbaik. Ya. Mungkin saya ada tambahan sedikit. Untuk Tari, saya sangat menghargai hati Anda yang mau berbakti kepada orang tua, walaupun perlakuan mereka terhadap Anda itu tidak seperti yang Anda harapkan.
Saya mempunyai satu saran, apabila Anda merasa dekat dengan ayah angkat atau ibu angkat, mungkin adakan satu waktu di mana makan malam, cari waktu yang paling enak, mungkin pada saat santai. Sesudah itu Anda perlu mengungkapkan isi hati Anda dengan jujur. Di dalam ilmu psikologi namanya vulnerable. Jadi pada saat kita vulnerable adalah saat dimana kita mengungkapkan perasaan kita. Yang pertama, kita juga berterima kasih kepada ayah angkat, ibu angkat yang telah membesarkan, yang telah memberikan pendidikan dan segala kebutuhan. Tetapi juga ceritakan perasaan Anda. Saya merasa bahwa saya sudah melakukan ini dan itu, tetapi kelihatannya ayah angkat dan ibu angkat tidak terlalu memperhatikan saya. Sebenarnya yang saya inginkan adalah seperti apa. Ini penting sekali untuk diungkapkan karena seringkali anak memendam perasaan kepada orang tua. Dia ingin menyatakannya tetapi tidak pernah bisa. Dan akhirnya hubungan makin lama makin renggang. Jadi saran saya mungkin di dalam 1 minggu ini, pikirkan waktu yang tepat untuk berbicara kepada ayah dan ibu angkat Anda. Thank you. Ya, baik. Sayang sekali pada akhirnya waktu juga nih yang harus memisahkan kita. Mungkin di akhir acara dari Bapak Charlie ada tips khusus nggak bagaimana caranya untuk mengatasi rasa iri hati? Iya, saya ada 3 tips ya untuk supaya kita tidak iri hati. Yang pertama adalah sadar bahwa iri hati itu tidak memberikan keuntungan apa-apa. Pada saat kita iri hati, kita bahkan membuat pikiran kita menjadi pikiran yang negatif dan bahkan bisa mengarah ke hal-hal yang dapat menyakiti orang yang kita iri hati itu. Yang kedua, bersyukur dengan apa yang ada, karena setiap orang memiliki porsinya masing-masing. Dia adalah dia, saya adalah saya. Bersyukur dengan apa yang kita punya saat ini. Dan yang terakhir, bahwa kalau misalnya kita ada iri hati, kita perlu juga membereskan dengan orang yang bersangkutan dengan cara berbicara dengan baik, selesaikan sampai benar-benar tuntas. Ya, menurut saya 3 tips itu ya. Iya, terima kasih Bapak. Bagaimana kalau menurut Bapak cara untuk saya mengatasi 3M. iri hati? Wow. Yang pertama mengampuni, mengampuni diri Anda kalau jika Anda nggak bisa menerima kelemahan kekurangan Anda dan mengampuni orang yang pernah menyakiti hati Anda. Yang kedua, mensyukuri sama bersyukur dalam segala keadaan. Yang ketiga, menerima apa adanya. Jadi jangan pernah Anda menginginkan sesuatu yang melebihi kapasitas yang Tuhan beri atas hidup Anda. Ya. Ya, baik. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Charlie untuk hatinya. Terima Sama-sama. kasih Pak Susilo untuk you. motivasinya yang luar biasa. Pemirsa, kami mohon maaf bahwa tidak semua SMS dapat kami bacakan pada malam hari ini karena mengingat terbatasnya waktu. Namun kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk partisipasi dan SMS-SMS yang sudah Anda berikan kepada kami. Apabila Anda tetap berkeinginan untuk SMS Anda mendapatkan jawabannya, Anda bisa menelpon kami di nomor yang sama, nomor 0819081741 kapanpun setelah acara ini berakhir. Tentu saja waktu yang paling baik adalah esok pagi. Pemirsa, semua layanan yang diberikan oleh New Life gratis atau tidak dipungut biaya sedikit pun. Pemirsa, kami juga mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya dan mohon maaf apabila mungkin ada tutur kata ataupun sikap kami yang mungkin kurang berkenan di hati Anda. Tujuan dari acara ini hanya agar acara ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk kru Batam TV yang bertugas pada malam hari ini karena acara ini juga tidak mungkin bisa terselenggara tanpa bantuan dan kerjasama dari Anda. Pemirsa, di akhir kata kami mengucapkan jangan lupa saksikan terus New Life setiap hari Kamis jam 11 malam di stasiun TV kesayangan Anda hanya di Batam TV. New Life.